Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Rabu, tanggal 5 November 2025, dalam masa biasa yang ke-31. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami mengikuti Putra-Mu. Bantulah kami melaksanakan perintah-perintahnya, terlebih untuk mengasihi sama kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dan segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, menyajikan sebuah pesan yang keras dan radikal dari Tuhan Yesus. Bila mana kita mau menjadi pengikutnya. Di hadapan orang banyak yang berduyun-duyun mengikutinya, Yesus berbalik dan memberikan persyaratan yang tidak populer untuk menjadi seorang muridnya. Pesan ini menantang kita untuk menguji totalitas dan komitmen kita kepada Allah sebagai murid-murid Yesus. Ketika Yesus dikerumuni oleh orang banyak, ia tahu bahwa tidak semua dari mereka mengerti apa artinya mengikut Dia. Ada yang mengikut karena penasaran, ada yang mencari mujizat, dan mungkin ada yang berharap ia akan menjadi raja duniawi. Maka Yesus menyampaikan 3 persyaratan mendasar. Persyaratan ini bersifat revolusioner karena menyentuh hal-hal yang paling kita cintai dan hargai dalam hidup ini.
keluarga, kehidupan, dan harta benda. Yesus tidak mau murid yang setengah hati. Ia menuntut komitmen yang utuh dan diperhitungkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang tadi kita dengar, Yesus mengajukan 3 tuntutan mutlak yang merupakan pilar kemuridan Yesus yang sejati. Pertama, mengasihi Yesus lebih daripada segala-galanya. Yesus bersabda, "Jika seorang datang kepada Aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Kata membenci di sini dalam konteks bahasa Semit bukan berarti kita harus memusuhi keluarga kita. Jauh dari itu. Yesus adalah pengajar kasih. Namun membenci dalam konteks ini berarti mengasihi dengan perbandingannya lebih kecil. Menempatkan kasih kita kepada keluarga atau bahkan nyawa kita sendiri di posisi kedua setelah kasih kepada Kristus. Mengikuti Yesus menuntut prioritas mutlak. Jika kasih kepada keluarga atau keinginan untuk hidup nyaman di dunia ini menjadi penghalang yang terbesar untuk mengikuti kehendak-Nya, maka kita telah gagal dalam prioritas hidup. Yesus harus menjadi pusat, sumber, dan tujuan dari semua kasih dan relasi kita. Yang kedua, kesiapan untuk berkorban dengan memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di zaman Yesus, salib adalah simbol hukuman, penderitaan yang memalukan, dan kematian bukan perhiasan. Memikul salib berarti siap menerima konsekuensi terberat dari menjadi muridnya yang berkomitmen. Salib kita bukanlah penderitaan yang kita cari-cari, melainkan kesulitan dan pengorbanan yang datang kepada kita karena kita mencoba hidup sesuai dengan Injil. Salib itu bisa berupa membela kebenaran di tempat kerja yang korup, mengampuni ketika hati kita ingin membalas dendam, hidup jujur dan bersih di tengah godaan hedonisme, menanggung penyakit, sakit penyakit atau kesulitan dengan iman. Memikul salib berarti merangkul penderitaan dan menghubungkannya dengan penebusan Kristus, bukan menghindarinya. Yang ketiga, keputusan yang diperhitungkan, melepaskan segala milik. Yesus kemudian memberikan 2 perumpamaan pendek, membangun menara dan raja yang hendak berperang. Seorang pembangun harus menghitung biayanya agar tidak diejek di tengah jalan karena tidak mampu menyelesaikan. Seorang raja harus menumbang kekuatannya agar tidak menyerah kalah di tengah pertempuran. Ini mengajarkan kita bahwa mengikut Kristus bukanlah soal keputusan yang didasarkan pada emosi saat atau antusiasme belaka. Ini adalah komitmen rasional dan total seumur hidup. Puncak dari tuntutan ini adalah, demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini adalah seruan untuk lepas bebas secara batin dari harta duniawi. Kita mungkin memiliki harta, tetapi harta itu tidak boleh memiliki kita. Jika kekayaan, karir, atau kenyamanan menjadi jangkar yang menghalangi kita untuk bergerak mengikuti Kristus, maka kita harus melepaskannya agar dapat berjalan ringan di jalan kemuridan. Kekurangan totalitas akan berujung pada kegagalan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan Yesus hari ini adalah undangan untuk hidup cerdas. Kecerdasan sejati bukanlah hanya tentang akumulasi pengetahuan, tetapi tentang mengetahui apa yang paling berharga dan menghitung biaya untuk memperolehnya. Kita harus cerdas dalam memilih prioritas abadi
di atas prioritas sementara. Tuhan memanggil kita untuk menjadikan Dia cinta utama dalam hidup kita. Menerima dan memikul salib harian kita dengan keberanian. Melepaskan diri secara batin dari segala sesuatu yang membelenggu kita. Maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita semakin menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.